Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang interaksi dengan dunia perdagangan internasional. Kami kelompok 6 beranggotakan pertama Muhammad Afuzza Fauzan, kedua saya Nadila Yunita Maharani, 3 Nanur Faridatul Umah, 4 Nurita Putri Ramadhani, dan yang terakhir ada Pandu Abdillah Samari. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Salah satu tujuan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan GDP atau nilai total produksi barang dan jasa di dalam suatu negara selama 1 tahun. Perdagangan internasional secara umum yaitu perdagangan bisa diartikan sebagai proses tukar-menukar yang terjadi atas dasar kesepakatan bersama dari pihak yang terlibat di dalamnya. Faktor pendorong yang mengharuskan suatu negara mengadakan kerjasama di bidang perdagangan. Yang pertama yaitu adalah adanya pasar bebas. Yang kedua, adanya perbedaan kondisi geografis. Dan yang ketiga adalah peningkatan perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat, adanya perbedaan teknologi. Yang kelima, adanya ekspor dan impor. Dan yang keenam, adanya kegiatan barter. Dan untuk yang ketujuh adalah adanya border browsing. Dan untuk yang selanjutnya adalah teori klasik perdagangan internasional. Teori-teori tersebut telah berkembang untuk memahami mengapa ekonomi sebuah negara mau bekerja sama dengan negara yang lain. Untuk teori klasik yang pertama adalah merkantilisme. Paradigma bahwa interaksi ekonomi antar negara diperlukan untuk meningkatkan surplus perdagangan domestik dengan cara ekspor barang sebanyak mungkin ke negara lain, dan impor ditekankan agar meminimalkan dan dengan cara membatasi bahkan menyetop impor barang hingga memberikan hak monopoli pada produsen domestik. Dan untuk teori klasik yang kedua adalah absolute advantages, yaitu adalah teori ini membantah merkantilisme bahwa dengan pemberian hak monopoli dan pembatasan impor dari produsen luar akan mengorbankan efisiensi dan kualitas barang. Bahkan harga barang mahal dan kualitas barang bisa jadi menurun karena tidak ada produsen saingannya. Yang ketiga, comparative advantage. Melanjutkan teori absolute advantage bahwa kenyataannya beberapa negara memproduksi barang yang sama dan memiliki peluang yang sama untuk mengekspor. Karenanya, dalam menentukan spesialisasi diri, perlu mengkomparasikan efisiensi atau biaya produksi antar negara dalam memproduksi suatu barang. Yang keempat, yaitu competitive advantage of nation. Semakin memperdetail teori sebelumnya, bahwa untuk menentukan spesialisasi ekonomi suatu negara tidak cukup dilihat dari efisiensi biaya produksi, namun juga kemampuan negara tersebut untuk bersaing dalam segala faktor. Selanjutnya adalah dampak perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki dampak positif dan dampak negatif. Adapun beberapa dampak positifnya, yakni 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua, menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Yang ketiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri. Dengan munculnya teknologi baru, dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Yang keempat, melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi. Yang kelima, memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Yang keenam, mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Kemudian, dampak negatif dari perdagangan internasional. Yang pertama, barang-barang produksi dalam negeri terganggu. Akibatnya, masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian yang besar. Yang kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Kemudian yang ketiga,
terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Yang keempat, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.